kita akan, ya sudah bisa ya berputar ya. Ya, kita coba ya pasang dia punya garpunya seperti ini sobat-sobat. Apakah berputar atau tidak ya? Ya, ternyata berputar ya, dan sudah normal kembali. Jumpa lagi channel Hari PLTS. Ya, sobat-sobat, salam sejahtera dan sehat selalu. Jadi di depan saya ada mixer ya. Mixernya seperti ini yang bermerek Philips. Jadi mixer yang sudah lama dengan tipe yaitu tipenya MR1500. Ya, jadi seperti ini sobat-sobat. Mixer ini mengalami tidak bisa berputar ya dinamonya, jadi macet. Ya, ini ada stainless untuk pengocok telurnya. Oke, simak terus sobat-sobat. Kiranya kerusakan di bagian apa, kita akan cek dan kita akan perbaiki. Jenis mixer seperti di depan ini. Langsung kita buka untuk bautnya ya. Ada hanya 2 buah baut di sebelah atas, tengah, kiri dan kanan. Ya, langsung kita buka ya. Mixer ini kira-kira apa yang bisa dia tidak berputar? Kalau kita lihat dari detailnya tidak masalah untuk gulungan dinamonya ya. Gulungan dinamonya bagus, tidak ada terbakar. Ya, jadi seperti ini sobat-sobat. Dia punya tembaganya juga masih mulus. Dan kita cek, kita keluarkan semuanya ya untuk dari bodinya. Jadi bisa terlihat dia punya dalamnya ya. Ya, jadi sudah terlihat ya, dia punya gear atau geriginya ya, ternyata sudah habis sobat-sobat. Kalau kita perdekat baru terlihat ya, dia punya gear atau geriginya seperti di depan ini sobat. Ya, ini. Jadi gearnya sudah aus, sudah habis. Makanya dia tidak bisa berputar alat pengocok telurnya. Oke, langsung kita buka saja sobat-sobat untuk mengganti gearnya. Dan saya sudah membeli ya gearnya ya, apakah cocok atau tidak ya. Kita bandingkan dengan gear yang barunya. Ya, jadi gear yang barunya sudah datang ya. Membeli di marketplace dengan harga 20.000. Ya, seperti ini sobat. Yaitu gear dari plastik kanan kiri untuk memutar dia punya tuas stainless pengocok telur. Ya, mudah-mudahan sama. Jadi seperti ini sobat-sobat bentuknya. Mudah-mudahan bisa masuk dan kita akan coba membuka dan menggantinya gearnya. Oke, simak terus sobat-sobat tutorial cara perbaikan mixer bermerek Philips. Ya, jadi cara membukanya seperti ini ya sobat ya, karena di dalam mekanik gerigi gear ini tidak ada baut atau mur untuk membuka. Dia hanya penguncinya plat yang sudah dibelokkan, yaitu seperti ini 1 2, dan atas ada 1 2, jadi ada 4 ya, yaitu dia sebagai pengunci untuk membukanya. Oke, lanjut terus, kita akan bongkar dan kita akan buka cara mengganti gearnya. Simak terus. Ya, jadi kita congkel ya sini ya, supaya dia sama, supaya dia bisa terbuka. Kanan kirinya kita samakan, tekukannya ke luar, yang tadinya ke dalam ya, tekukan platnya. Ya, seperti ini sobat-sobat. Jadi sudah terluar ya tekukan plat kanan kirinya, dan sudah bisa bergerak. Oke, yang sekarang yang satunya sobat, ada 2 ya, atas dan bawah tekukannya ya. Jadi ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah, ini ada yang di bawah, di sini kita kasih tanda ya supaya tidak tertukar, B, huruf B. Biar pemasangannya tidak tertukar, kita kasih tanda goretan. Ya, di sini ada lagi ya, satu lagi. Ya, jadi sudah terangkat ya satunya ya. Dan tinggal satu lagi sobat-sobat. Ya, di sebelah sini ya. Kita tuas congkel aja ke atas. Ya, jadi sudah terbuka ya. Berarti tinggal kita tarik ke luar ya, seperti ini sobat. Jadi sudah terbuka ya.
dia punya gearnya seperti ini. Dan kita bandingkan ya dengan yang baru ya, ternyata benar-benar sudah habis ya, sudah rontok, jadi tidak ada perputaran. Oke, kita lanjut untuk menukar gearnya dengan yang baru, sobat-sobat semua. Ya, jadi ini sudah bisa dilepas ya atasnya ya. Ya, seperti ini ya kalau kita lepas. Dan kita bisa tukar ya ini. Dan jangan sampai terbalik bagian atas dan bawah. Jadi posisinya ini sama seperti ini. Oke, langsung kita tukar seperti ini. Dan satunya juga ya. Kita copot. Dan kita tukar posisi atas bawah, jangan sampai terbalik. Jadi seperti ini. Ya, jadi posisinya seperti ini. Dan kita pasang lagi tutupnya seperti ini. Ya, jadi seperti ini ya. Ini gear yang lama dan yang baru. Oke, langsung kita pasang ulang lagi. Untuk pemasangannya juga ada tanda, sudah kita kasih tanda bagian bawah. Ya, jadi seperti ini sobat-sobat. Tinggal kita tekan ya. Ya, jadi seperti ini. Sudah terpasang. Ternyata tidak kesulitan ya untuk cara pasangnya. Simak terus sobat-sobat. Ya, jadi setelah pas ya, klip yang penguncinya kita kembalikan ya, kita tekuk ke bawah lagi sobat-sobat. Jadi seperti ini, tinggal kita tekuk ke bawah lagi supaya dia mengunci. Ya, seperti ini ya, sudah tertekuk ke bawah. Dan yang satunya kita tekuk ulang lagi, karena dia memakai sistem penguncinya dengan klip plat yang harus ditekuk. Ya, jadi seperti ini sobat-sobat. Ya. Dan atasnya jangan lupa kita tekuk juga. Dia punya penguncinya, jadi ada di atas 2 dan di bawah 2 sobat. Ya, seperti ini kita tekuk kembali. Satu lagi kita tekuk, tinggal 1 ya. Ya, jadi seperti ini. Ya, sudah kencang ya dan sudah tertekuk ya. Kita turunkan lagi sedikit ya. Ya, oke, jadi sudah kencang sobat-sobat. Cara penguncinya seperti ini. Jadi pengunciannya ditekuk ke bawah ya, seperti ini. Nah, ini sudah tertekuk ya, di kanan dan di bagian kiri dan kanan dan kiri ya. Dan di bagian atasnya ya, sama ya. Yaitu di bagian atasnya seperti ini platnya. Kita tekuk. Ya, seperti itu. Ya, sobat, jadi setelah gear atau roda geriginya kita pasang, kita akan beri gemuk ya, supaya tidak terjadi aus dan supaya lancar ya, atas dan bagian bawah ya. Ya, seperti ini sobat-sobat. Kita kasih gemuk supaya tidak menimbulkan kerontokan lagi. Atas bawah kita kasih gemuk supaya lancar perputarannya. Jadi seperti ini sobat-sobat. Ya, supaya bisa perputarannya lancar dan tidak macet. Oke, jadi pemasangan gearnya sudah selesai ya. Kita tinggal pasang ke bodi lagi sobat-sobat. Ya, jadi langsung kita pasang ya ke bodinya ya. Mesinnya, dan sudah selesai pemasangan gearnya ya. Kita langsung pasang seperti ini sobat-sobat. Ya, jadi kita pasang sesuai dengan awal kita buka. Ya, jadi seperti ini ya. Dan ada lagi seperti ini sobat. Ya. Ya, sobat, jadi pemasangannya seperti ini ya. Kita tinggal masang yaitu per penekan tuasnya ya, dan satu lagi seperti ini. Ya, jadi ada lubangnya dia masuk ya untuk menekannya. Ya, jadi seperti ini. Ya, jadi seperti ini sobat, sudah terpasang ya. Dia punya gear dan tuasnya. Oke, langsung kita tutup ya. Kabel juga sudah kita pasang. Kita tutup bodinya. Pastikan pas semua ya. Jadi seperti ini sobat-sobat.
Oke sobat, jadi sudah selesai ya. Kita akan tes colokan dan kita akan ya sudah bisa ya berputar ya. Ya kita coba ya pasang dia punya garpunya seperti ini sobat-sobat. Apakah berputar atau tidak ya? Ya ternyata berputar ya dan sudah normal kembali. Jadi seperti ini sobat-sobat. Oke, jadi cara perbaikannya ya seperti ini sobat-sobat. Untuk memperbaiki mixer pengocok telur dan cara sharing berbagi perbaikan mixer pengocok telur sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk sobat-sobat semuanya.